Berpancasila dalam kehidupan global merujuk pada penerapan dan peneguhan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dalam konteks interaksi dan hubungan internasional. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi tantangan global. Aspek budaya. Yang pertama, kekuatan. Keragaman budaya. Keunikan warisan dari nenek moyang dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diterapkan sehari-hari. Yang kedua, kelemahan. Adanya perbedaan paham. Perbedaan bahasa dan nilai budaya dapat menjadi hambatan dalam komunikasi antar individu. Yang ketiga, peluang. Pertunjukan budaya ke mancanegara. Keberagaman budaya dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk meningkatkan industri pariwisata. Yang keempat, ancaman. Etnosentrisme. Sikap merasa superior terhadap budaya lain dapat menyebabkan ketegangan dan diskriminasi. Aspek budaya. Yang pertama, kekuatan. Keunikan budaya lokal yang dapat menarik wisatawan internasional. Yang kedua, kelemahan. Overkomersialisasi yang dapat merusak budaya asli yang mengakibatkan budaya terdistraksi atau dilupakan. Yang ketiga, peluang. Pengembangan ekonomi global melalui pariwisata atau turis mancanegara. Yang keempat, ancaman. Ketergantungan ekonomi pada pariwisata yang dapat menjadi tidak stabil dan terjadi over-tourism yang menyebabkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Aspek ekonomi. Yang pertama, kekuatan. Akses ke pasar global yang lebih luas yang dapat disebarluaskan melalui jaringan media sosial serta peluang ekspansi bisnis. Yang kedua, kelemahan. Risiko ketergantungan pada modal asing dan pengaruh asing dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, peluang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui aliran investasi asing langsung atau FDI dan pengembangan sektor-sektor baru. Yang keempat, ancaman. Tarif dan hambatan perdagangan, proteksionisme, dan volatilitas pasar global. Dan contoh aspek ekonomi yang kedua, yang pertama, kekuatan, yaitu sumber devisa yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan promosi budaya lokal di kancah internasional. Yang kedua, kelemahan, yaitu ketergantungan ekonomi pada pariwisata yang bisa terpengaruh oleh faktor eksternal. Yang ketiga, peluang, yaitu pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan layanan pariwisata, serta diversifikasi produk wisata. Dan yang keempat, ancaman, yaitu persaingan global di sekitar pariwisata, risiko overtourisme, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Aspek sosial. Yang pertama, kekuatan, yaitu kebersamaan dan solidaritas. Adanya rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi di antara anggota masyarakat atau organisasi lainnya. Yang kedua, kelemahan, yaitu ketimpangan sosial. Masalah kesenjangan sosial inilah yang diperburuk oleh globalisasi, terutama di negara-negara berkembang. Yang ketiga, peluang, yaitu inklusi sosial, di mana kesempatan untuk membuat inklusi sosial melalui kebijakan dan program global. Yang keempat, ancaman, yaitu isu lingkungan. Dampak sosial dari perubahan iklim maupun lingkungan yang dapat memicu migrasi massal dan ketidakstabilan sosial. Aspek sosial, kekuatan, kesadaran multikultural, peningkatan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan budaya dan nilai-nilai. Kelemahan, ketegangan sosial, konflik yang muncul akibat perbedaan budaya, agama, dan etnis dalam pemahaman pribadi. Peluang, munculnya gerakan sosial global, kesadaran akan isu-isu seperti perubahan iklim maupun lingkungan, hak-hak pekerja dan keadilan sosial, memunculkan gerakan sosial global yang dapat mendorong perubahan kebijakan di berbagai negara. Ancaman, radikalisme dan ekstremisme.
meningkatnya gerakan radikal yang mengancam kohesi sosial global. Aspek politik. Yang pertama, kekuatan, yaitu membangun hubungan internasional yang lebih kuat melalui pemahaman terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, kelemahan, yaitu kesulitan dalam menyatukan kepentingan nasional yang berbeda akibat perbedaan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, peluang, yaitu dapat memperkuat posisi suatu negara dalam negosiasi internasional melalui pendekatan multikultural. Dan yang keempat, ancaman, yaitu risiko ketidakpercayaan atau konflik jika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau diabaikan budaya. Aspek politik. Yang pertama, kekuatan, yaitu mendorong kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan di global. Yang kedua, kelemahan, yaitu perbedaan interpretasi hak asasi manusia berdasarkan nilai budaya yang berbeda. Yang ketiga, peluang, yaitu membangun koalisi global untuk memperkuat standar hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, ancaman, yaitu terganggunya hubungan internasional jika ada negara yang tidak sepakat dengan standar hak asasi manusia yang diterapkan. Aspek sejarah. Kekuatan. Warisan budaya yang beragam dan memperkaya kebudayaan lokal. Kebudayaan yang ditinggalkan pada masa kolonialisme mempunyai keberagaman jenis, memperindah suatu negara. Kelemahan. Penghapusan atau penekanan budaya lokal oleh budaya kolonial yang diwariskan oleh era kolonial. Peluang. Penguatan identitas nasional pasca kolonialisme yang diturunkan oleh kolonial untuk mempertahankan identitas negara. Ancaman. Ketegangan sosial dan etnis yang berasal dari warisan kolonial. Ketegangan sosial yang diwariskan ini dapat memicu terjadinya konflik. Aspek sejarah. Yang pertama, kekuatan. Penyebaran teknologi, ide, dan inovasi antar budaya dengan hubungan diplomatik melalui jalur perdagangan. Yang kedua, kelemahan. Pengaruh budaya dominan yang dapat mengikis budaya lokal akibat ketergantungan ekonomi dari negara-negara kuat. Yang ketiga, peluang. Pembentukan komunitas multikultural di berbagai negara yang dapat dimanfaatkan dengan pengembangan produk dan budaya lokal untuk pasar global. Yang keempat, ancaman. Kesenjangan ekonomi antar negara maju dan berkembang yang beresiko terhadap homogenisasi budaya akibat globalisasi ekonomi. Aspek sejarah. Yang pertama, kekuatan. Agama sebagai penghubung lintas budaya yang memperkuat kebersamaan. Yang kedua yaitu kelemahan. Potensi konflik antar agama, terutama jika ada perbedaan doktrin. Yang ketiga, peluang. Dialog antar agama dapat memperkuat toleransi dan pemahaman global. Yang keempat, ancaman. Radikalisasi yang dapat memecah belah masyarakat global. Yang menjadi kesimpulan dalam analisa SWOT dengan topik berpancasila dalam kehidupan global menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat memberikan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Melalui analisis SWOT, kita dapat memahami bagaimana Pancasila dapat diintegrasikan dalam kehidupan global dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menyertainya. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang telah menyaksikan hasil pemaparan kami tentang analisa SWOT dalam berpancasila di kehidupan global.